Anda bertanya, kami menjawab. Salam pendengar terkasih, saya menyebut Anda dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam episode baru program Harian Anda Bertanya, Kami Menjawab. Program Anda Bertanya, Kami Menjawab menghargai kebebasan manusia dalam mengajukan pertanyaan dan berusaha dengan mengandalkan kasih karunia Tuhan untuk menyajikan jawaban yang alkitabiah dan logis. Kami telah menerima pertanyaan yang mengatakan apa yang dimaksud dengan gelar anak manusia tentang pribadi Kristus dalam hubungannya dengan identitasnya. Apa yang dimaksud dengan gelar anak manusia tentang pribadi Kristus dalam hubungan dengan identitasnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan bertemu setelah rehat. Gelar anak manusia adalah salah satu gelar favorit saya tentang Kristus, terberkatilah namanya. Dan gelar ini disebutkan dalam perjanjian baru sekitar 84 kali. Gelar ini disebutkan 80 kali dalam 4 Injil. Sekali dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 56, sekali dalam Ibrani pasal yang kedua, dan 2 kali dalam kitab Wahyu, dalam kitab Wahyu 1 ayat 13 dan pasal 14 ayat 14. Sebanyak 84 kali Kristus anak manusia. Dan kita katakan bahwa Kristus sebagai anak manusia berarti bahwa dia datang dalam daging, dia lahir sebagai anak manusia. Jadi ini adalah gelar yang terkait dengan Kristus sebagai manusia, baik dalam kerendahan hatinya maupun dalam pemerintahan yang akan datang di masa depan. Kristus memiliki banyak gelar. Dia adalah anak Daud dalam hubungan dengan keluarga Daud, Israel. Dia adalah anak Abraham dalam hubungan dengan bangsa-bangsa. Dan dia adalah anak manusia dalam hubungannya dengan seluruh ciptaan yang rasional maupun yang tidak rasional. Dia adalah anak Allah dalam hubungan dengan pribadi-pribadi dalam kehadiran Allah, Bapa dan Roh Kudus. Tetapi anak manusia secara khusus berbicara tentang sisi manusiawi dalam diri Kristus. Dia adalah manusia 100% tetapi tanpa dosa. Karena anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan dapat bagian dalam keadaan mereka. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam penghambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi Kristus adalah anak manusia yang berarti dia adalah anak manusia yang sempurna tanpa dosa. Tetapi siapapun yang membaca keempat Injil akan melihat pernyataan Kristus tentang dirinya sebagai anak manusia. Di banyak tempat yang sedikit mengejutkan sebagian orang karena dia berkata dan melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh manusia biasa. Jelas bahwa dia bukan sekedar manusia, dan saya ingin memeriksa dengan Anda beberapa pernyataan ini yang disebutkan dalam perjanjian lama tentang Kristus sebagai anak manusia. Dan dalam perjanjian baru untuk membuktikan bahwa dia bukanlah manusia biasa. Tidak, dia berbeda. Dia adalah Allah yang nampak dalam daging. Dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14, Daniel berkata, "Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah." Apakah ada yang memperhatikan teks ini? Dikatakan bahwa semua orang, bangsa dan bahasa akan melayani seorang seperti anak manusia. Jelas bahwa ini adalah masalah penyembahan dan diketahui bahwa penyembahan hanya ditujukan kepada Tuhan. Kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal untuk selama-lamanya. Dan kekaisaran datang dan pergi tetapi kekuasaannya kekal. Jelaslah bahwa dia bukan manusia biasa atau anak manusia. Tetapi dia adalah Tuhan yang menampakkan diri dalam daging. Dan karena Daniel bernubuat sebelum inkarnasi, dia berkata seperti anak manusia. Namun mari kita lihat pernyataan Kristus dalam Matius 12 ayat 5 dan 6. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah? Namun tidak bersalah, aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Perhatikan ayat berikutnya, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kristus berkata dalam firman-Nya di Matius 12 bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Apa yang dapat kita pahami dari sini? Kita banyak mengerti apa yang kita baca di kitab Keluaran 31 ayat 13. Katakanlah kepada orang Israel, demikianlah, akan tapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu. Turun-temurun. Jadi hari-hari Sabat adalah hari-hari Sabat Tuhan atau Yahweh,
di Keluaran 31. Dan Kristus berkata tentang dirinya sendiri bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat di Matius 12. Maka dia bukan manusia biasa, tetapi dia adalah Tuhan yang menampakkan diri dalam daging. Jika kita juga membaca Matius 13 dalam salah satu perumpamaan tentang kerajaan surga, perumpamaan tentang benih yang baik dan lalang, Kristus berbicara tentang dirinya sendiri sebagai anak manusia dalam ayat 41. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya? Aneh? Ya, memang aneh karena malaikat bukan milik manusia, malaikat milik Tuhan. Di mana kita membaca ini? Di Mazmur 3 ayat 20. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Jadi malaikat menurut Mazmur 3 adalah malaikat Yahweh dan Kristus berkata tentang dirinya sendiri, anak manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya. Jadi Kristus adalah Yahweh, Kristus adalah Tuhan yang menampakkan diri dalam daging. Dalam Matius 25, Kristus menyatakan hal lain dengan berkata, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Perhatikan kata tahta kemuliaannya karena tahta kemuliaan ini hanya untuk Allah. Apa yang akan Kristus lakukan ketika ia akan duduk di tahta kemuliaannya? Ia akan mengumpulkan semua bangsa di hadapannya. Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Artinya ia akan memisahkan orang-orang untuk menghakimi mereka. Siapakah yang dapat duduk di tahta kemuliaan Allah selain Allah sendiri? Jadi tahta kemuliaan ini adalah untuk Allah. Namun jika kita baca Matius 9 ayat 1-8, kita melihat pernyataan lain. Dia berkata, sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri, maka dibawalah orang kepadanya seorang lumpuh yang berbaring tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dan lihatlah beberapa ahli Taurat berkata dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal yang jahat dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah dan angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Pernyataan ini adalah bahwa Kristus sebagai anak manusia memiliki otoritas di bumi untuk mengampuni dosa. Dan ini adalah hal yang aneh karena memang tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali satu, dan dia adalah Allah. Mengapa tidak ada yang selain Allah yang bisa mengampuni dosa? Karena sederhana saja, dosa itu dilakukan terhadap Allah. Dari mana kita memahami ini? Dalam doa pertobatan yang diucapkan Daud dalam Mazmur 51, dia berkata, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Anak yang kembali dari negeri jauh dalam Lukas 15 berkata kepada ayahnya, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap engkau. Jadi dosa ini ditujukan kepada Allah. Jadi Kristus dalam ayat ini membuktikan bahwa dia adalah Allah terhadap setiap dosa dilakukan dan dia memiliki hak untuk mengampuni dosa. Dan pernyataan yang telah kita pertimbangkan dalam episode ini, kita melihat bahwa dia bukanlah anak manusia biasa, tapi dia adalah Allah yang nampak dalam daging. Anak manusia, Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia, Tuhan atas para malaikat. Anak manusia yang memiliki otoritas untuk mengampuni dosa. Dia bukan manusia biasa, tetapi dia adalah Allah yang nampak dalam daging. Dan saya akan menemui Anda bisa terkasih dengan pernyataan yang baru, episode baru. Semoga Tuhan menyertai Anda. Anda bertanya, kami menjawab.